Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Falabi Roman dengan NIM 20060511109. Saya dari kelas F mata kuliah praktikum pemrograman mobile. Jadi pada video ini saya akan mendemonstrasikan hasil dari semua laporan praktikum yang sebelumnya saya kerjakan. Jadi langsung aja. Jadi pertama di sini terdapat 6 laporan ya. Jadi ada 6 praktikum. Yang praktikum pertama itu tentang instalasi. Jadi saya disuruh untuk mendownload Flutter terus menjelaskan strukturnya. Di sini dalam laporannya terdapat instalasi Flutter yang kurang lebih sebenarnya sama aja dari instalasi Flutter instalasi pada umumnya. Terus sini ada setting pad seperti di Java. Terus yaudah langsung aja. Di sini ada juga cara membuat Flutter, cara membuat project Flutter, bisa menggunakan terminal atau bisa menggunakan VS Code-nya langsung. Di sini kita ada juga cara kerja Flutter. Langsung aja kita masuk ke package file. Di sini saya tidak akan menjalankannya ya, karena ini cuman basic dan kurasa tidak perlu dijalankan. Jadi di sini ada beberapa file dan folder pada Flutter ya. Ini untuk projectnya. Nah, untuk yang praktikum pertama ini saya tidak akan menjalankannya karena ini cuman tampilan increment biasa. Nah, jadi pertama ada Dart tool ya. Nah, Dart tool ini berfungsi, ini merupakan folder pertama kali muncul pada Dart 2 di mana digunakan oleh pub tool dan tools lainnya. Folder ini digantikan pub setelah SDK 2.0.2 rilis. Jadi Dart tool ini tidak terlalu sering digunakan. Terus selanjutnya ada folder.id. Folder selanjutnya muncul folder.id. Dalam IntelliJ terdapat dua tipe format untuk konfigurasi project disimpan, yakni file based format dan directory based format. Di sini Flutter mengandung directory based format, yang berarti folder.id ini setiap settingan dari project akan disimpan dalam bentuk XML. Nah, jadi berbeda sama Windows sama macOS dan Linux ya. Kalau di macOS sama Linux dia akan hidden otomatis. Jadi ini untuk ID. Kalau di Windows ada, tapi kalau di semua operasi lainnya di hidden. Terus ada Android. Secara singkat, Android ini untuk meng-build aplikasi natif menjadi aplikasi platform Android. Di dalam folder ini juga terdapat file build.gradle, yang mana file ini merupakan tempat untuk menentukan versi dari file SDK. Selain itu juga terdapat folder Android manifest.xml, di mana folder ini berfungsi untuk mengatur permission untuk menggunakan kamera, file, alamat, dan lain sebagainya. Terus selanjutnya ada iOS. Ini sama aja sama kayak Android, tapi bedanya di sini kita menjalankan build-nya di iOS. Jadi kita harus menggunakan mungkin device manager virtual device-nya yang berupa iOS, dan bisa juga kita pakai HP iOS langsung. Selanjutnya ada lib, merupakan folder utama. Di dalam file terdapat folder main.dart yang merupakan root dari aplikasi. Jadi ketika kita mau membuat aplikasi, kita mau menyimpan aset, kita bisa tambah-tambahin semuanya itu di lib, bagian lib ini. Jadi kita tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini merupakan increment biasa. Terus setelah itu ada test, merupakan folder digunakan untuk melakukan testing. Terus ada git ignore yang berfungsi untuk mengelola git, dan ini juga bisa dihubungkan dengan VS Code ya nantinya, dan bisa dihubungkan dengan GitHub. Jadi terus ada metadata juga. File ini digunakan untuk memecahkan properties dari project Flutter. Selanjutnya ada packages, yang mana file digunakan untuk mendata dependensi dari project Flutter. Ini nggak dipakai diedit secara manual, tapi emang ini ketika kita menggunakan pubspec.yaml ini akan otomatis diedit. Setelah itu ada nama project.yml. Nah, nama project saya UTS ini ya, jadi UTS.yml. Nah, ini sesuai dengan nama project yang kita buat. File ini berisi pengaturan dari Flutter, dan file ini tidak diedit secara manual, jadi mirip seperti packages. Selanjutnya ada pubspec.yaml. Ini yang buat kalau misalnya kita baru download terus ada erroran padahal sebenarnya udah benar, kita tinggal klik ini upgrade packages. Nah, file ini berisi konfigurasi dari project Flutter, di mana file ini akan diubah sesuai dengan kebutuhan dari project kita. Beberapa hal yang mungkin bisa diubah seperti nama, deskripsi, versi aset, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pubspec.log, yang mana file ini mendata setiap dependensi yang digunakan package. Terakhir ada readme.md, markdown ya, ini bahasa markdown. Ini untuk secara singkat misalnya project kita upload ke GitHub dan ternyata emang project udah besar banget dan dia butuh bantuan, ya dia akan menggunakan readme untuk menjadi guidenya untuk membantu mereka. Hasil outputnya ini semua, kalau ketika kita buat project Flutter di VS Code, hasilnya akan seperti ini. Jadi cuma increment button biasa. Oke, ini untuk laporan pertama. Selanjutnya akan laporan kedua.
Oke, selanjutnya untuk praktikum kedua. Oke, selanjutnya untuk praktikum kedua ini, jadi membahas tentang text form field. Jadi singkatnya kita bahas tentang widget. Widget merupakan komponen-komponen pendukung pada Flutter yang digunakan untuk membangun aplikasi Flutter. Peran widget pada Flutter sangat berpengaruh besar atau penting. Sebagai contoh, widget dalam aplikasi Flutter seperti halnya button, text, icon, dan lain sebagainya itu merupakan sebuah widget. Jadi secara garis besar atau singkatnya itu widget itu, jadi misalnya kita membuat sebuah project ya, project mobile, dan terdapat objek di dalamnya berupa button, ada icon, ada gambar. Itu menggunakan widget, semua itu menggunakan widget. Jadi ketika kita ingin menambahkan teks atau title, kita menggunakan widget title. Terus kita bisa menambahkan widget image dan lain sebagainya. Jadi widget itu secara garis besar ya fungsi-fungsi atau objek-objek yang ada di dalam Flutter itu. Nah, ini ada penjelasan untuk tugas dan ini terlalu panjang ya kalau dijelasin di sini, keburu waktunya. Jadi secara singkat di praktikum kedua ini tugasnya ada 2. Jadi untuk praktikum sendiri saya disuruh membuat menggunakan kata-kata seperti ini, ada hello, ada teks di tengah, setelah itu di bawahnya ada gambar 2 posisi di tengah. Nah, setelah itu tugas di rumahnya saya disuruh untuk membuat login form. Nah, jadi yang pertama dulu ini udah saya sediakan. Oke, jadi gini. Pertama saya disuruh untuk membuat teman seperti ini. Nah, seperti biasanya ada template dari bawah Flutter, ada void main merupakan kelas utama, dia akan run up cost my app. Jadi my app ini nama kelas yang saya jalankan, my app. Nah, di sini kelas itu. Terus ya, di sini ada override dulu. Terus langsung body ya, di sini nggak menggunakan app bar, jadi langsung body. Kalau app bar itu bagian atas ya, jadi langsung body. Terus ada dalam body-nya itu ada childnya yang berupa ada kontainernya, terus dalam childnya ada kolom, terus main access elemennya span space evenly, jadi dia akan menyesuaikan space evenly. Terus setelah childnya di sini ada children yang merupakan ada terdapat widget text. Di sini ada hello, nama saya, name, dan kelas. Di sini n itu berarti enter ya. Terus ada row, di sini ada children. Jadi cara dia biar ada di posisinya ke kanan ya, bukan ke bawah fotonya ini, dia menggunakan row. Jadi dalam row ini ke sini ada 2 padding, jadi ada 2 image. Kalau misalnya kita 3 berarti ada 3 image seperti itu. Nah, di sini ada dalam paddingnya itu ada image network. Jadi saya tidak menggunakan aset, sebelumnya saya menggunakan aset tapi agak error, jadi saya menggunakan network. Di sini ada linknya, dan untuk lebar dan heightnya segini 200. Terus dia akan box with cover, jadi dia akan menyesuaikan dengan ukurannya. Nah, untuk gambarnya sebenarnya kalau mau ingin diubah tinggal diubah linknya, tapi kadang ada beberapa gambar yang emang ada ciptanya sehingga tidak bisa digunakan secara sembarangan. Oke, untuk tugas pertama seperti itu yang di praktikum. Setelah itu ke tugas yang di rumah. Nah, ini yang saya kerjakan di rumah. Di sini saya disuruh membuat sebuah login form yang hasilnya seperti ini, seperti yang ada di praktikum tadi modulnya yang di laporannya. Nah, di sini secara singkatnya seperti biasa ada padding. Terus di sini saya menggunakan list view ya. Di urutannya ini saya menggunakan list view. Di sini ada app bar juga, ada login form, ada widget text, widget title-nya login form, warnanya biru. Terus ada container ya, menggunakan container. Kontainernya tuh untuk list view. Nah, list view-nya itu sebenarnya untuk pertemuan berikutnya, tapi saya menggunakan list view sekarang. Pada waktu itu. Terus di sini ada username, kita bisa menginputkan kata, dan kalau password maka berubah jadi bulat. Nah, ini kenapa? Karena controllernya pada username itu kita menggunakan, nah ini, jadi kontrolnya menggunakan name controller, sedangkan pada password kita menggunakan password controller. Jadi sehingga password akan menghasilkan seperti titik-titik seperti itu. Di sini juga terdapat border, outline border, terus ada label teksnya. Nah, di sini ada di sini ada forgot password juga. Text button ya, dia menggunakan text button. Terus di sini ada login, sama juga dia menggunakan container kalau ini. Terus dia ada on place-nya kosong sama kayak password, place-nya kosong. Terus ada row lagi yang berisi bawahnya dari login berarti sign in. Ini cuman sekedar gini saja.
Ini yang nantinya akan digunakan di praktikum setelahnya, pada praktikum keempat. Jadi untuk praktikum kedua akan seperti ini saja. Sekarang lanjut ke praktikum ketiga. Oke, jadi selanjutnya adalah praktikum ketiga, laporan ketiga, yakni tentang list view. Jadi secara singkat, ini pembahasan cukup panjang ya. Jadi secara singkat, list view itu merupakan kumpulan dari list yang bisa kita edit, entah tingginya, lebarnya, terus kita bisa tambahkan image atau apapun itu. Nah, kalau misalnya kita dalam pembuatan list itu ada beberapa cara. Bisa kita memasukkan secara manual 1, 2, 3, 4 dan kita bisa membedakannya. Misalnya yang atas ini tingginya 100, yang bawah yang list kedua tuh tingginya 50, habis itu bisa. Tapi ada juga yang memang kita misalnya listnya itu banyak banget, misalnya kita membutuhkan 100 list, 20, 50. Jadi kita bisa membuatnya secara langsung, jadi otomatis dia akan membuat sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Seolah kayak array gitu. Nah, ini penjelasan tugasnya. Di sini jadi tugasnya di sini ada 2. Pertama di sini adalah list view yang saya buat manual. Jadi misalnya kita cuma butuh 4 list view, jadi kita kan bisa buat satu-satu. Sedangkan ada yang kita disuruh buat list view menggunakan yang otomatis. Jadi misalnya list view-nya terlalu banyak, jadi kita bisa menggunakannya otomatis. Jadi ini disebutnya dengan list builder kalau nggak salah. Oke, jadi saja ini udah saya jalankan juga aplikasinya. Nah, jadi yang pertama yang abu-abu dulu ya, yang part 3. Nah gini, jadi sama kayak tadi, di sini juga nggak ada ebarnya ya, nggak ada yang atas itu, dia langsung ke list view. Jadi bodinya langsung list view, ada children-nya, terus ada containernya. Nah, tiap container ini yang jadi list view-nya, settingan dekorasi dari list view-nya nih. Jadi di sini ada height-nya kita setting 250. Dekorasinya, untuk dekorasi dari box dekorasinya ada warna background-nya nih, color-nya sama dengan gray. Terus ada border-nya warna hitam. Setelah itu ada kita masukkan child yang bertuliskan dengan 1 angkanya. Text-style-nya font size 5. Ini juga bisa diubah warna font-nya dan lain sebagainya. Setelah itu list view kedua sama aja kayak tadi, cuma kita bedakan angkanya 2, 3, ini 1, 2, salah angka. Terus ya kayak gini aja sebenarnya. Kalau misalnya kita mau bikin list view baru lagi, tambahin 5, 6, terus kalau kita tambahin gambar juga bisa menggunakan list view. Ini untuk list view yang kita buat secara manual menggunakan container. Ada juga list view yang kita gunakan list view builder. Jadi gimana cara kerjanya? Cara kerjanya tuh dia itu biar kita, kalau misalnya kita butuh list view yang banyak banget, ini contohnya ada 20 ya. Jadi kita membutuhkan membuat list view 20, salah satu itu padahal angkanya cuma kayak gini doang, cuma indeks 01 sampai 20 ya, 19. Kalau kita buat kayak tadi itu terlalu lama, kita harus kopas satu-satu. Jadi di sini kita buat abar dulu, divider, terus ini, terus material apa, terus kita return scaffold kayak tadi, terus lebarnya ini. Nah, terus dalamnya ada body. Jadi bodinya tuh ini, putih-putih ini. Nah, dalam bodinya ada padding, di mana paddingnya ini insert all 20, terus kita childnya kita buat list view builder. Jadi kita buat item countnya 20, item builder konteks index padding. Nah, paddingnya insert all 80 ini untuk pengaturan dari size nya ya. Terus child center untuk alignmentnya center. Terus childnya teksnya kita isi dengan index, kata-kata index, dan memanggil variable index, yang mana dia akan memanggil 2, 3, 4, 5, sampai 19. Ini karena dimulai dari 0 ya, jadi sebenarnya ini ada 20, cuman angkanya dimulai dari 0. Oke, kurang lebih untuk praktikum ketiga seperti itu. Selanjutnya ke praktikum 4. Selanjutnya adalah praktikum keempat, yaitu tentang navigation dan router. Jadi navigation dan routing itu merupakan sebuah fungsi yang bertujuan untuk menentukan bagaimana alur atau mekanisme pergantian atau perubahan dari suatu screen ke screen lain sesuai dengan perintah yang telah ditentukan. Jadi secara singkatnya atau garis besarnya itu intinya ya, misalnya kita ada suatu button terus kita pencet, dia bakal pindah ke tampilan lain. Kita login, terus misalnya kita pencet login, dia kan tampilan lain, pindah ke tampilan dashboard gitu. Kita juga bisa tambahkan syarat-syaratnya, misalnya login username-nya, apabila username-nya ini dan password-nya ini sesuai, maka dia akan pindah ke tampilan lain gitu. Itu untuk navigation dan router secara singkatnya. Nah, ini contohnya ya. Jadi langsung aja masuk ke tugasnya. Ini penjelasan tugasnya panjang. Jadi langsung aja masuk ke tugas. Jadi di sini ada login form.
yang kemarin pada praktikum kedua sudah dibuat. Nah, itu ada login kan, ada tombol login. Nah, apabila loginnya itu dipencet, dia akan menampilkan list view boulder yang dari praktikum sebelumnya, praktikum 3. Nah, dimana tapi nanti akan ada setelah kita buat pencet list view bouldernya, loginnya itu dia akan menampilkan kata selamat datang di tampilan baru. Nah, ini untuk perpindahnya ada banyak cara ya di sini. On press, jadi untuk pindahnya on press navigation push, dia kalau nge-push terus pada page rootnya bakal diganti ke kelas lain bagian list. Nah, untuk menampilkan notifnya saya menggunakan default messenger atau yang show snack bar, terus dia akan menampilkan kata selamat datang. Nah, ini langsung projectnya. Jadi kita bisa misalnya masukkan nama username sebarang, terus kita pencet login, dia akan menampilkan selamat datang. Ini untuk codingannya. Jadi seperti ini. Nah, ini sebelumnya saya menggunakan kelas di beda file ya, tapi kurang efektif menurut saya karena beberapa malah jadi error. Lebih baik seperti ini, tapi saya malah error, terus akhirnya saya jadikan dua kelas di satu file yang sama. Nah, kelas yang kedua ini bagian list. Nah, terus nanti dia ketika on press ya, yang bagian loginnya mana ya. Nah, ini ketika loginnya itu di on press, ketika dia dipencet, diklik, dia bakal rootnya bakal pindah ke bagian list, ke kelas bagian list. Nah, dimana ini juga nantinya bakal munculin scaffold messenger, show snack bar, selamat datang. Oke, kurang lebih seperti itu untuk yang keempat, praktikum keempat. Lanjut ke praktikum kelima. Oke, selanjutnya adalah up life cycle. Jadi praktikum kelima ini saya disuruh untuk membuat sebuah up life cycle. Di sini penjelasannya cukup panjang ya. Jadi sebelum masuk, jadi langsung aja ke outputnya dulu ya. Jadi tugasnya tuh dari praktikum ini, outputnya tuh jadi saya menghasilkan sebuah counter gitu ya. Itu ada plus, ada minus, sama ada reset. Nah, plus sama minus sama reset ini, plusnya itu dia akan menambah terus, minusnya akan berkurang, dan reset akan kembali ke 0. Di sini untuk plus minus dan resetnya saya akan menggunakan function yang ketika dipanggil dia akan melakukan hal, dia akan melakukan increment, dan satu lagi resetnya akan kembali ke 0. Dan di sini ya, jadi instead itu ketika awal kali dimulai, dan ketika kita keluar dari aplikasi maka dia akan inactive, dan pause ketika dia masuk lagi dia akan resume, dan ketika dia benar-benar keluar lagi, benar-benar dihapus dari aplikasinya, dia akan detach. Kurang lebihnya seperti itu dari praktikum ini. Jadi langsung aja kita coba. Di sini kalau dari aplikasi cycle harus menggunakan AVD ya, Android Virtual Device, atau emang dikonekin ke HP masing-masing. Nah, jadi kita tambahkan kurang reset. Nah, ini untuk fungsinya ada di sini. Jadi ini untuk function ada decrement untuk berkurang, terus ada increment untuk bertambah, dan counter untuk 0. Jadi nanti buttonnya kita tinggal on press ya, berarti dia akan memanggil metode function reset, manggil function decrement, counter, dan sebagainya. Kita tinggal bikin buttonnya dulu, habis itu kita masukkan ke on press itunya. Nah, sekarang kita tentang life cycle-nya. Jadi kita buat ini step dulu terlebih dahulu. Kita harus menggunakan widget binding instant observer redis. Jadi ketika kita ingin mau menggunakan change apply cycle state, maka kita harus memanggil ini terlebih dahulu. Nah, setelah kita memanggil, kita baru bisa menggunakannya. Kita membuat void baru, jadi void change apply cycle. Terus kita melakukan switch yang menggunakan case-nya state-nya tergantung state-nya. Apalagi apabila life cycle-nya itu inaktif, maka dia akan menampilkan log-nya itu inaktif. Apabila pause, maka dia menampilkan log pause, resume, dan detach. Misalnya kita keluar, dia akan inaktif. Kita masuk lagi, resume. Kita keluar, benar-benar kita hapus. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu untuk praktikum kelima. Udah ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Lanjut ke praktikum 6. Oke, selanjutnya pada praktikum 6.
Berikutnya adalah tentang navigation dan filter, tapi ini navigation kedua. Ini untuk penjelasan navigation semuanya seperti tadi. Terus jadi ini tugasnya navigation ini saya suruh membuat hasil output seperti ini. Jadi ketika navigasinya di bawah, jadi ketika number satu dipencet, number pindah tampilannya beda, number dua dipencet tampilannya beda, number tiga dipencet tampilannya juga beda. Nah, di sini cara saya membuatkan hal yang seperti ini. Nah, jadi seperti biasa ada kelasnya. Terus di sini saya menggunakan list widget, widget option, terus ada teks number 1, number 2, number 3, number 4. Setelah itu ada void, ada function void item dapat, jadi set subject index sama dengan index. Jadi dia ketika dipencet misalnya ini ya hasilnya, ini misalnya ketika dia dipencet, dia akan indeksnya akan dimasukkan sesuai dengan yang kita pencet. Terus di sini ada bar, ini kan di sini ada barnya ya. Terus habis itu di sini kita ada body-nya. Nah, selected index itu ya indeks yang kita pencet tadi gitu. Dia akan menambahkan body sesuai dengan indeks yang kita pencet. Nah, indeksnya ini berarti button navigation button ini. Nah, ketika number 1 dipencet, maka dia akan menghasilkan warna merah. Background colornya merah. Jadi ketika dia dipencet, warnanya merah ininya. Sedangkan ketika yang background 2 dipencet, number 2, dia akan menghasilkan labelnya tuh nih, labelnya tuh teks ini yang ini. Dia akan menghasilkan number 2. Karena bar 3 dipencet, dia akan masukkan warna ungu. Gitu. Terus ya, ini hijaunya tuh kalau misalnya dipencet warnanya jadi warna hijau yang jadi yang seleksi itu warna hijau. Oke, kurang lebih seperti itu untuk praktikum yang terakhir. Apabila ada kesalahan kata sebelah, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.